segi religi kita punya bantuan rumah ibadah misalnya itu sama. Oke. Di Tanah Sigi kita jaga kedamaian di Tanah Sigi untuk kesejahteraan masyarakat Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Minum Pak, silakan. Nah, hari ini kita podcast lagi. Saya bersama co-host yang lain, kemarin Vini, sekarang Cynthia. Selamat datang di Palu, Cynthia, dia dari Jogja kemarin. Nah, di depan saya ini sudah ada narasumber. Ini podcast ini dalam rangka kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Di depan saya ini ada orang nomor 2 di Kabupaten Sigi, tapi nomor 1 dia di gerejanya kayaknya. Oh, iya. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati, Bapak Samuel Yansen Pongi. Apa kabar, Pak? Kabar baik, terima kasih Ari, terima kasih Cynthia. Apa kesibukan hari-hari ini, Pak? Ya kesibukannya Natal agak padat, jadi pagi sampai siang melaksanakan tugas-tugas rutin. Iya. Sore malam itu agenda-agenda Natal cukup padat dan saya harus menghadiri karena Berarti itu banyak undangan, sejak Pak, ya? tanggal 1 Desember. Sudah mulai Sebelum perayaan tanggal 1 Natal. sudah mulai perayaan. Pantes kita berapa kali sudah reschedule ini, sudah pernah Oh reschedule iya, betul. sekali. Iya, Ya, karena padatnya kegiatan. Padatnya jadwalnya Pak Wakil Bupati. Ya kita sebelum kita bicara soal agenda Pemkab, nah ini kan dalam rangka Natal, sudah lihat ini effortnya Sarabe ini kita. Tepuk tangan dulu untuk Sarabe. Jadi saya mau tanya Bapak, kalau Bapak biasa sebelum jadi Wabub ini, kalau kegiatan-kegiatan Natal itu biasa Bapak apa gitu? Baik. Jadi karena sebelum jadi Wabub saya juga pejabat pemerintahan. Jadi keseharian di Natal itu memang sudah biasa untuk menghadiri acara-acara Oke. Natal. Jadi saya memang tidak kaget waktu jadi Wakil Bupati. Hanya intensitasnya saja yang bertambah hampir tiap hari. Waktu masih jadi Kadis, kepala dinas juga hampir tiap hari. Nah, kalau ini memang tiap hari dan itu ada 2, 3 bahkan 4 undangan. Undangan satu hari, Satu Pak. hari Natal. Jadi ada yang sempat dihadiri, ada yang tidak sempat dihadiri. Ada yang tepat saya datang, ada yang tidak tepat saya datang. Ada yang sampai selesai saya hadiri, ada yang belum selesai. Saya harus, termasuk malam hari ini. Belum selesai saya harus kembali karena saya ditunggu di Saraba Channel. Terus apa hal-hal yang Bapak rindukan? Kan sekarang jadi Wabub ini, tentu ada kekosongan dengan keluarga karena harus menghadiri Natal di berbagai macam gereja, kan pasti ada hal-hal yang Bapak rindukan di Natal. Saya sampaikan tadi karena sudah kebiasaan. Kebiasaan itu bawa istri, saya sama istri. Nah, untuk anak-anak kita memang ada komitmen itu di Sabtu Minggu jalannya sama anak-anak. Jadi kadang-kadang saya sama anak-anak. Nanti kalau betul-betul sudah setelah open house biasanya, saya memang kan dari dulu memang ada open house sejak jadi pejabat. Jadi sebelum jadi Wakil Bupati sudah open house. Berarti boleh kita pastikan semua, Pak. Oh iya, silakan. Tanggal 25, 26. 27 saya ke luar kota sudah untuk menjumpai sudah langsung bekerja, Bapak. Ya. Nah, itu biasanya sudah sama anak-anak kan masih libur. Iya. Jadi prinsipnya memang waktunya berkurang untuk anak-anak karena saya adalah milik semua masyarakat. Saya harus sendiri, tetapi ada waktu-waktu tertentu saya tetap ada bersama mereka. Biasa kalau dengan keluarga Natal kemana, Pak? Ya. Liburan atau cuman ibadah atau? Ibadah. Liburan juga tadi nih. Jadi saya kalau sedang berkunjung ke keluarga di wilayah Sigi sudah saya anggap itu liburan. Jadi saya bukan anggap itu beban tapi refreshing. Selain menjumpai saudara-saudara masyarakat, saya juga bawa keluarga jadi sekalian refreshing. Jadi liburannya di seputaran Sigi. Kan di seputaran Sigi banyak juga destinasi wisata. Betul. Ngapain mikir keluar di sini banyak tempat wisata. Iya. Sedangkan orang Palu ke Sigi kan, Pak? Ya, apalagi kita orang sih. Ke Lindu kemarin kan? Ya. Pak, apa euforia menjelang Natal ini, misalnya kayak tukar kado atau apa ada dilaksanakan di rumah? Oh iya, di keluarga ya. Kan seru toh, Pak? Ya, jadi kalau dulu waktu masih kecil-kecil kita dengar itu. Kalau yang sekarang perayaannya hampir tidak melakukan itu lagi. Tetapi memberi kado kepada anak-anak wajib ya. Ya, anak-anak lah yang tukar kadonya. Iya, betul. Dengan kita sudah mungkin bukan usianya lagi. Jadi bapaknya tinggal kirim nomor ke ini. Itu hadiah paling betul. Beli sendiri. Terus Cynthia, kamu tanya Cynthia.
Ngapain saya mau tanya ini? Pak? Kalau umpamanya menjelang Natal ini toh, apa semua kesibukannya Bapak di rumah sama di kantor itu apa perbedaannya? Apakah di rumah itu masih ada hias-hias pohon Natal, masih ada waktu kah untuk itu? Baik. Biasa kan itu dirindukan toh Pak. Baik. Bayar sepuluh Natal juga salah satu. Iya, itu adalah satu. Apa jangan dibeli jadi di PMU? Ada walaupun itu tidak penting lagi toh. Penting dong. Iya, Ya. kalau buat sebuah keluarga itu penting Ya, supaya betul. bisa bercerita sama Iya, hias iya. pohon Natal. Baik, jadi memang keseharian seperti biasa, pagi sampai sore Sore. masih Oke. tetap di kantor. Pulangnya menghadiri Natal. Nah, bagaimana dengan persiapan di rumah? Nah, kan sudah ada istri yang mempersiapkan segala sesuatu. Saya tinggal laporan. Oh iya. Saya melihat. Oh sudah. Nanti saya ditanya. Ini posisinya bagaimana? Saya cuma pokoknya mau bagus tidak bagus sudah terbaik karena sudah di istri yang atur semua. Oh, jadi semua gitu, ya. dipercayakan tanggung di- jawab Ya, ibu. nanti kalau sudah jadi, difoto dikasih lihat sama saya atau malam-malam duduk di dekat pohon Natal sambil diskusi, sambil cerita. Bagaimana ini hiasannya? Oh iya. Sambil gombal-gombal tidak? Siapa tahu Bapak gombal istri pakai Filipi 1:3 dengan melihatmu mengucap syukur kepada Allah kan ada begitu kan? Terus Pak kalau agenda Pemkab Sigi sendiri ada ndak khusus Natal nanti? Baik, jadi kalau Pemda Sigi ini kita kan punya program inovasi Sigi Religi, bersikir untuk umat Muslim, beribadah untuk umat Kristiani. Iya. Sedangkan di hari tanpa Natal kita ada ibadah-ibadah Pemda, apalagi ini Natal. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan ibadah Natal keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Sigi. Oh, Sudah. Jadi tiap tahun kami ganti wilayahnya, misalnya wilayah dan gerejanya kan gereja ini banyak. banyak betul. Jadi kalau tahun ini di Kecamatan Sigi Biromaru di gereja A, maka kita akan pindah di Kecamatan Marawola di gereja B. Iya. Kecamatan Kulai gereja C. Kira-kira begitu setiap tahun. Kalau Nah. oke, silakan. Ya, Bapak mulai. itu Natalnya kan ada Paskah lagi. Oh, iya. Nah, begitu pindah lagi. Jadi Oke. kami sudah hadir di semua kecamatan untuk perayaan-perayaan besar, hari-hari besar Kristen. Kalau di Islam kan biasanya ada bagi kupon kurban. Kalau Natal sendiri apa yang Ya, ada nggak gift-giftnya. dibagi untuk masyarakat? Ya, baik. Jadi kita untuk masyarakat, saya sama Pak Bupati sudah memang sejak terpilih itu memang berkomitmen. Misalnya waktu Hari Raya Idul Fitri, Pak Bupati nanti dari yang dikumpul-kumpul sedikit di luar Iya. gaji ya, Iya, iya. di luar yang dari Pemda, Iya. itu dari pribadi. Dari pribadi. Ya. Ada zakat-zakatnya sendiri. Iya. Iya, saya fitrah kayak begitu. Bagi, kemudian nanti ada kartu nama berdua di situ. Oke. Giliran Natal, saya lah yang kumpul-kumpul sedikit dari, buat- kemudian saya kirim bukan untuk tapi untuk semua rumah ibadah di Kabupaten Sigi yang jumlahnya 327. Biasa tuh Pak kalau di Begitu. Nah, di sini situ ada kartu Natal, saya sama Pak Bupati Oke. kirim-kirim. Ya, gitu. Kirim ke rumah-rumah ibadah. Iya. Itu sebagai bentuk perhatian Pemkab Sigi terhadap masyarakat Iya, Nasrani. iya. Keren. Apa komentar tadi? Jadi kan biasa Itu- kalau Sigi tuh Pak gerejanya tuh biasa terpencil di atas gunung. Iya. Walaupun kecil rumah itu masih bisa dibilang gereja Karim. Oh, iya, Kalau Kak? di Sigi ada. Ada tapi tidak banyak. Jadi kalau sekarang kan dalam aturannya, jadi kalau gereja harus berbentuk gereja dan Oke. kemudian disetujui oleh masyarakat sekitar. Jadi memang harus berbentuk gereja. Dia ada izinnya, dia digunakan dan kami walaupun di gunung ya dikunjungi. Iya, dikunjungi. Pak Bupati, saya kan kita keliling-keliling. Bagi tugasnya bagus, Pak ya. Iya. Terus Pak, kalau masyarakat di Sigi kan kebanyakan juga Nasrani, Pak. Berapa persen masyarakat Sigi? Kalau berdasarkan data dari Kementerian Agama itu masyarakat Muslim yang lebih besar. Berapa persen? Iya. Berapa persen, Pak? Mungkin hampir 60-40 mungkin. Tapi itu kan tidak terlalu jauh beda, Pak. Iya. Beda dengan Kota Iya. Palu dengan yang lain atau yang murid tidak jauh beda. Kemarin itulah antara mendekati ke sana. Kita Iya. 40-an Iya. dan masyarakat Kristiani 40-an. Hampir setara Pak ya. Kemudian masyarakat umat Muslim sudah Muslim 50-an. Jadi Oh, hampir berdekatan, tetapi masyarakat
umat muslim lebih besar. Lebih besar. Tapi kan justru itu menurut saya nih Pak, menurut saya itu agak bahaya karena tidak terlalu beda jauh mayoritasnya. Jadi bisa jadi orang-orang itu terpecah belah karena agama, gampang sekali dipengaruhi karena tidak jauh beda nih. Beda kalau mayoritas muslim, ini kan dekat. Jadi itu bagaimana? Adakah trik-trik dari Pemkab Sigi sendiri supaya selalu rukun ini antara muslim dan Kristen ini? Baik. Makanya di Sigi Religi kita punya bantuan rumah ibadah, misalnya itu sama. 1 miliar untuk umat muslim, 1 miliar untuk umat Kristiani. Oh, tidak ada perbedaan? 1 miliar ya. Jadi umat muslim itu langsung Pak Bupati. Saya juga yang Kristiani. Dan faktanya, walaupun sudah dimerek ini untuk bantuan gereja 1 miliar, tapi saya bantu masjid juga Pak, dari 1 miliar itu. Begitu juga Pak Bupati, sudah dimerek, Pak Bupati bantu untuk masjid 1 miliar, tapi Pak Bupati tetap bantu gereja juga. Nah itu membuktikan bahwa kita majemuk, kita karena bantuan itu kan diberikan kepada yang bermohon. Iya betul. Ya, jadi ketika saya berkunjung ke satu masjid, saya melihat mereka sementara membangun, saya bilang silakan bermohon. Jadi pengurus masjid berurusan dengan saya. Tidak apa-apa. Jadi sampai hari ini bantuan yang dari bagian Kesra sudah disampaikan ini Pak, Bapak punya kewenangan untuk gereja, tapi faktanya tiap tahun saya bantu beberapa masjid. Begitu juga Pak Bupati, tiap tahun membantu beberapa gereja. Gitu. Jadi itulah salah satu bentuk toleransi. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sejak menjabat rutin memberangkatkan umroh bagi umat muslim, bagi pegawai SARA dan imam masjid. Itu setiap tahun. Nah, kemudian untuk pendeta dan opsir itu ke Yerusalem. Gitu. Jumlahnya sama 10. Setiap tahunnya. Setiap tahun. Itu menggambarkan kami pemimpin di Sigi memberi contoh teladan kepada masyarakat bahwa kita masyarakat majemuk, berbeda suku agama, tetapi kita sama. Kita hidup di tanah Sigi, kita jaga kedamaian di tanah Sigi untuk kesejahteraan masyarakat. Keren. Tapi itu membantu enggak, program-program itu membantu sampai di akar rumput enggak Pak? Maksudnya memecah supaya tidak pecah kongsi ini antara muslim dan Nasrani. Yang sampai di akar rumput, misalnya kami juga punya program beasiswa. Misalnya untuk alumni pesantren yang secara ekonomi dia kurang mampu, tetapi secara akademik dia mampu, dia kita kirim ke Al-Agaf di luar negeri. Jadi kita sekarang ada 15 anak putra putri terbaik Sigi yang muslim saat ini sedang belajar di Al-Agaf. Gitu. Itu direkomendasikan kemarin dari Pak Bupati dari Al-Herat, kemudian ada tokoh muslim belajar ke sana, dan sekarang 15, dan ini semua biaya program Irwan Samuel. Begitu. Nah kami yang untuk umat muslim ke Kanada, untuk umat Kristiani, jadi umat muslim ke Yaman di Al-Agaf. Kemudian untuk umat Kristiani ke Kanada. Di luar beasiswa di dalam negeri yang kami berusaha untuk menyeimbangkan seperti itu. Nah kami berharap inilah yang sampai di akar rumput, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan misalnya oleh himpunan pemuda Al-Herat. Kami juga pemuda gereja. Itulah yang menyentuh ke akar rumput. Kami akan bantu sepanjang permohonannya setahun sebelum kegiatan. Karena memang begitu birokrasinya. Setahun sebelum. Jadi begitu. Kemudian kegiatan keagamaan lainnya yang juga menyentuh ke akar rumput kan tiap tahun ada STQ, ada MTQ. Iya betul. Dan di sini kita ada Pesparawi. Ini juga dibiayai penuh dari pemerintah kabupaten. Itulah yang mendekatkan kita. Dan saya beberapa kali saya buka dan tutup acara STQ dan MTQ. Padahal backgroundnya Nasrani, tidak ada masalah. Iya betul itu Pak. Agamaku. Saya lakum dinukum waliyadin. Jadi Pak Bupati tugaskan saya ingat betul Pak Bupati harusnya waktu itu membuka. Cuma ada yang sangat mendesak Pak Bupati tidak hadir, hanya Pak Wabub. Saya sudah di lokasi, Pak Wabub yang buka. Saya buka itu acara di Palolo. Itu STQ. Begitu. Jadi penutupannya juga saya juga yang tutup. Begitu Pesparawi. Pak Bupati buka acara Pesparawi, tutup juga Pesparawi, tidak masalah. Begitu. Karena di Sigi orang bergandengan sih, tidak pernah berkelahi. Asli. Nah, esensinya begini, dalam setiap kegiatan keagamaan ada ritual, ada seremonial. Kalau ritual kami
masing-masing tidak boleh ada di dalam. Iya, tidak boleh. Jadi misalnya umat muslim sedang ibadah ritual, maka saya tidak boleh ada di dalam. Masih tiba-tiba begitu juga umat muslim sholat Jumat Bapak datang. Begitu sebaliknya saat ibadah Kristiani umat muslim juga tidak ada. Iya. Tapi setelah ritual selesai kan ada seremonial. Betul. Iya, betul. Maka saya diizinkan masuk di dalam masjid. Pak Bupati juga masuk dalam gereja. Tidak masalah. Jadi esensinya ritual dan seremonial itu yang dipahami. Jadi kita tidak akan masuk ke dalam ibadah. Jadi beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi waktu acara pemerintahan, maka itu adalah acara umum untuk semua. Seremonial Seremonial namanya. Wih, keren. Jadi Tapi dibedakannya di sana. Tapi selama memerintah di Kabupaten Sigi pernah enggak ada perpecahan antar umat beragama, Pak? Ya, atas doa-doa dari seluruh masyarakat, Siap, mantap. termasuk teman-teman, kita bersyukur tidak pernah ada, dan kita berharap terus doakan Sigi siapapun damai. pemimpin Sigi harus tetap terjaga, karena itu adalah komitmen dari Forum Pemekaran Kabupaten Sigi yang memang jadi sama dengan negara ini dibentuk Iya. oleh founding father tanpa melihat dari suku agama manapun. Begitu juga Sigi. Sigi dibentuk dari berbagai macam suku agama ras di dalam. Iya. Masing-masing menyatukan tekad untuk Sigi terbentuk. Maka waktu Sigi terbentuk, ada tokoh Muslim, ada tokoh Kristiani, ada tokoh-tokoh aliharat, ada tokoh-tokoh gereja lain juga untuk bersama-sama. Jadi Sigi dibangun berdasarkan kesepakatan bersama. Oke. Dari berbagai macam suku agama di sini. Keren. Kami berharap ini terus dijaga, dipelihara. Jadi siapapun pemimpin di Sigi berharap ini tetap dijaga. Karena itu adalah komitmen awal waktu Sigi terbentuk. Oke. Kalau menurut Bapak, biasa kan ada itu, maksudnya kalau tidak kalau agama Muslim dan agama Nasrani ini hampir sama jumlah masyarakatnya, kan biasa perpecahan terjadi. Menurut Bapak itu kenapa? Ya mungkin ada pihak ketiga yang mungkin ya, Yang karena ditanya tadi kejadian yang pernah terjadi dan apa punya ya kita berharap di sini tidak terjadi. Tidak terjadi. Sampai saat ini kan belum ada, ya, Pak. Tapi kalau ditanya kira-kira apa penyebabnya? Mungkin. Hanya mungkin ya. Okay. Dugaan sementara, dugaannya adalah mungkin ada pihak ketiga. Karena yakin saya kalau masyarakat yang bermukim di situ, apalagi mereka sudah hidup turun temurun, apalagi sudah kawin mawin, sama dengan Cynthia kan tidak masalah. Begitu. Di Sigi juga begitu. Oke. Di keluarga Muslim saya besar, banyak. Oh, banyak. Yes. Dari ibu saya, dari bapak saya. Begitu. Begitu ya Pak Bupati. Oh iya, ada Pak juga. Bupati juga ada yang Nasrani. Betul, Pak. Oke. Jadi sudah kawin mawin, bukan jadi memang keluarga di Sigi ini memang sejak dulu kala Iya. ya sudah memang ada Muslim, ada Kristiani, Saling bergandengan dari saling dulu, Pak. bergandengan tangan. Oke. Itu modalnya. Berharap ini jadi modal. Oke. Berarti sebenarnya tidak ada itu perpecahan antar umat beragama kalau tiada pihak ketiga, Pak. Ya? Berharap begitu. Karena Iya. kalau ada di dalam saja, ya kita kan saling kenal, bersaudara, betul, tidak ada Pak. orang lain. Oke. Berarti esensi Natal juga adalah perdamaian, Pak. Berdamai. Oh, itu esensi Natal damai. Oh gitu. Kasih dulu sedikit penjelasan tentang esensi Natal dan damai, Pak. Saya tahu kan Bapak juga pendeta, Bapak pendeta dulu. Kasih dulu siraman rohani sama channel ini. Kultum. Iya. Ya, baik. Jadi Natal itu, jadi tanpa Natal juga sudah diajarkan perdamaian. Wah, Tapi seru dengan Natal, perdamaian ini lebih terlihat. Oke. Karena esensinya itu damai, sukacita, itu Natal. Oke. Jadi tidak boleh ada orang cemburu-cemburu saat Natal. Iya. Tidak ada orang ada pertengkaran saat Natal. Nah, berharap pasca Natal tetap itu dijaga. Nilai-nilai Natal tetap dibawa. Wih. Begitu, bukan hanya saat Natal. Iya, tapi seterusnya juga. Ya, gitu. Tapi Bapak tidak masalah enggak, maksudnya kalau Bapak tidak diucapkan selamat Natal, ini kan jadi persoalan problem juga ini. Baik. Jadi begini, kita kan sudah saling menghargai. Betul. Jadi kita juga di birokrasi, saya tahu ada teman-teman saya tidak mau, tapi saya memahami Oke. kepercayaannya itu. Tidak boleh kita paksa. Nggak boleh dipaksa, Pak. Iya, dia juga tetap hargai saya. Pak Wabub sedang Natalan, saya tidak akan ganggu. Oke. Jadi jangan sampai karena tidak ada ucapan itu terus menjadi soal untuk kita. Iya, Jadi jangan betul, sampai Pak. hanya soal kecil jadi besar, tidak masalah. Jadi kalau dalam keyakinannya dia bisa ucapkan selamat Natal, Silakan. kasih. Iya.
kalau dalam keyakinannya Anda tidak bisa, tidak bisa, tidak dibaksa dan kita tetap bersahabat. Betul. Tetap bersahabat, tetap bersaudara. Tidak merubah esensi persahabatan, Tidak kan? merubah itu. Karena itu yang tiap hari diperdebatkan, tiap Kalau- tahun diperdebatkan. Kalau di saya, ya karena masing-masing punya keyakinan yang diatur oleh undang-undang. Kan? Iya. Undang-undang pasal 29 kan? Iya. Nah, gitu. Mantap ini kalau pakai pasal Anda so bingung. Iya, undang-undang dasar. Jadi paling tidak orang menghormati, Gitu. kemudian bebas beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Sudah di situ. Tadi sudah, kalau kita pahami itu esensi, masa kita harus paksa? Selamat, saya wakil bupati. Tidak kan? Ucapkan selamat, saya kan tidak boleh. Oh iya betul. Dan Bapak juga tidak masalah. Oh, tidak masalah. Dan apakah setelah dia tidak sampaikan Natal saya? Tidak. Tetap bersahabat, tetap bersaudara. Iya, betul, Ces. Pak. Tidak masalah. Oh, baces lagi. Gitu. Bapak kalau Natal tahun ini apakah ada tema sendiri untuk Sigi? Biasanya kan Natal ada tema-temanya, Pak. Ya, jadi tema nasional ya. Oh, tema nasional. Ya, damai sejahtera di bumi. Oh, iya. Pak, biasa apa yang dirindukan selama Natal ini? Ya kumpul keluarga. Ya, betul Wih, itu. Orang kumpul tua, keluarga, Pak. betul. Iya. Itu yang paling Sama lah kalau Lebaran orang Betul. pasti Iya. sungkeman sama orang tua. Kita juga begitu di Natal. Jadi itu yang paling utamanya yang dirindukan kumpul sama keluarga. Kan memang libur. Ah, Hari ini. Jadi pas habis ibadah ada kumpul. kita akan cari keluarga, kita akan kumpul berdoa bersama. Bersyukur. Oh, iya, iya. Masih bisa dipertemukan dalam Natal. Iya. Keren. Itu yang dirindukan. Tapi betul itu, Pak. Iya, kenapa kok? Walaupun saya ini Nah. keluargaku mayoritas Kristen. Oh, ada juga. Oh, ini makanya saya bilang ini saya kan Tapi kita itu tahu kenal lebih- dari orang tuanya kan kenal dari kecil. Dari kecil. Jadi kita Dari itu tahu saya, merayakan Natal juga. Jadi begini, tidak apa soal tidak soal dari kecil tahu. Iya. Jadi kok kalau ada cowok yang ajak kau Natal kau mau enggak? Saya ini mau saja, Kak, yang merayakan Natal itu apa-apa, yang penting bukan pria nakal. Oh, luar biasa. Kan kita merayakan Natal bukan tentu kita harus dipaksa masuk gereja, kan euforia. Malahan biasa, Kak, orang yang keluarganya itu lebih banyak Natal dengan Islam sama Kristennya itu lebih saling menghargai, Kak. Wih, Tidak ada keren. perpecahan, betulan. Wih, keren. Itu berarti sudah dibangun dari dulu di Sigi, Pak. Bukan nanti sekarang-sekarang ini. Dan itu, Yang setahu saya sejak Sigi belum mekar pun kerukunan antar umat beragama, Iya, Sigi sudah- antar suku sudah terbentuk. Apalagi tadi ini ketika disepakati Sigi akan berdiri, tokoh-tokoh pemekaran itu terdiri dari tokoh-tokoh agama, dari Muslim, Kristiani, dari Al-Herat, dari Bala Keselamatan, dari GPID dan seterusnya, dari berbagai suku ada di dalam. Iya. keren. Itu kenapa yang Sigi kita berharap. Sigi tidak pernah ada konflik agama karena dari turun temurun memang sudah disepakati waktu mekar Sigi sudah ada tokoh-tokoh agama yang dilibatkan. Wih, keren. Harapannya itu menjadi pondasi sehingga saya sampaikan tadi berharap siapapun pemimpin ke depannya. Tapi saya masih harap Bapak sih. Kita doanya ya untuk melanjutkan pembangunan. Iya. Luar biasa. Amin kan? Nah, Iya, kan sekarang Kata-kata adalah 02. doa. Sama 01. Iya. Bisa jadi kan siapa yang tahu. Tuh Bapak kalau Natal bagi hagala juga. Kalau ada Iya, hagala Pak, kan betul. dia betul. Kalau Bapak bagi hagala, kita sama ke rumahnya Bapak. sudah open house saja untuk Open house. kan ya kalau yang kurang mampu kita berbagi lah ya. Ai. Tapi kalau yang mampu-mampu udahlah kita open house saja. Wih, kan diajak makan sudah bersyukur lah. Ya. Bisa lagi minta hagala. Kalau ini kan- Tapi hagala itu kan kalau di Islam, kalau di Nasrani ada ndak sebutan untuk Berbagi kasih. Betul, ada. berbagi kasih? Ya. Oh. Untuk mereka yang kurang mampu supaya mereka juga bisa merasakan. Apalagi di momen Natal tadi kan Iya, sukacita supaya dan damai. sama-sama bahagia toh, Pak. Keren. Tapi Cynthia, kalau kau jadi Kristen, kau tidak cocok jadi Kristen, dia tidak cocok Pak. Karena kalau saya lihat Cynthia ini, kalau dia jadi Kristen, dia bukan jadi Kristen yang taat. Karena Kristen kan mengajarkan jadi garam dunia, dia kan manis. Iya kan? Tidak cocok dia. Tidak cocok kau. Jadi Garam dunia di mana? loh, ada loh. Iya. Ada toh, Pak, ayat Belajar sedikit. Dia so belajar nih, Pak. Filipi 4:13 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkanku. Bisa loh saya. Makanya saya Jalan. makanya saya bilang Pak Wabub ini contoh Kristen yang taat.
karena dia mengajarkan kita sesuai dengan Kristen ajaran-ajaran kekristenan. Jadi di Sigi juga kan pembangunan lihat jalan-jalan di Sigi kan yang bergelombang sudah diratakan semua, yang berlubang juga sudah diratakan sesuai dengan lagu yang jangan lelah itu kan. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, iya kan? Iya, betul. Jadi Pak Wabub ini sudah membawa program-program itu ke dalam nilai-nilai kekristenan. Bayangkan luar biasa. Masuk Q&A. Oh iya, boleh. Nanti kita ada beberapa tadi kita sudah pasang fotonya Pak Wabub, terus ada beberapa orang yang bertanya-tanya. Oke. Jadi kita mau buka pertanyaan. Oke, tanggapan dari Cynthia. Podung. Selamat Natal Pak Wabub, sehat dan sukses selalu, ini ucapan ya. Ini bukan Pak Wabub. Tapi siapa tahu doa ya. Iya. Doa, Kita jadi Kayak Wabub. diaminkan. Ada sudah satu suaranya Bapak, saya. Berarti dia sahabat Samuel Yansin Pung. Lanjut. Oke, lanjut. Tanggapan Felicia Fitriani ABD. Sukses selalu Pak Wabub. Tolong Om Santa jalan-jalan ke rumahku le Arangata Baru. God bless. Ada tanggapan Pak? Memang. Ada tanggapan? Ya. Ada tanggapan? Bapak ini mau jalan-jalan ke Ngata Baru. Bapak susah. Pokoknya kita doakan ada Santa Claus ke sana. Jangan nanti yang datang centerpit. Lanjut. Ada enggak? Login you. Orang gua suruh login orang. Ini bahasa anak muda ini Pak. Login itu kalau disuruh masuk Islam, login dia. Masuk bawa aku suruh masuk Islam. Gila kau gilanya tuh lembah. Lanjut. Happy New Year berbat. Ada lagi? Ini. Dari Halima Safira 24. Pak, kenapa angka stunting di Kabupaten Sigi paling tinggi sesulteng 36,8%? Program apa dilakukan? Wah, ini agak lari dari Natal, tapi Pak boleh dijawab. Ya, supaya Kebetulan saya ditugaskan Pak Bupati sekarang menjadi ketua tim percepatan penanggulangan stunting. Wah. Oke, angka ini benar. Oh, benar ya, Pak? Tapi kita persentase penurunan juga termasuk tinggi kemarin. Ya, penurunannya tinggi. Dari berapa, Pak? Kita kan dari 40. Oh, sudah Awalnya. 36. Ini kemudian turun dia hampir 40. Kita termasuk tinggi karena ada yang turunnya 1%, 2%, ada bahkan yang naik. Tapi Sigi persentasenya turun. Apa yang dilakukan? Kolaborasi antar OPD, Oke. kemudian antar kecamatan dengan pemerintah desa. Nah, sekarang apa lagi yang dilakukan? Kami berharap angka ini akan terus turun. Targetnya angka ini terus turun dengan program-program inovasi yang kami sudah lakukan. Oke. Contoh dengan program Sejuta Telur. Oh, Sejuta Telur? Yes. Itu dari Sigi. Itu Pak, Dari sejuta Sigi. telur. Ya, program Sejuta Telur. Jadi, Itu programnya Kabupaten Sigi. yes, jadi program Sejuta Telur. Kemudian kami juga menginstruksikan untuk semua desa mewajibkan dana desanya menganggarkan anggaran untuk mereka yang stunting di desanya. Jadi selain dari kabupaten, kemudian di desa, harapannya dengan program-program keroyokan ini, angka ini semakin turun. Jadi gitu. Jadi angka ini benar, tapi persentase kita Sudah turun. tertinggi turun-turunnya. Kita dapat penghargaan kemarin Oke. ya dari BKKBN pusat karena dia diserahkan langsung Oke. karena persentasenya Turun. turun tinggi Dibanding kabupaten-kabupaten dibanding lain. kabupaten lain Oke. yang tidak sebesar kita turunnya, dan kami tetap berupaya terus agar angka stunting ini juga bisa turun lebih cepat. Berarti lagi programnya berjalan dengan baik, Pak ya. Ada target enggak, Pak? Sampai tahun berapa bisa turun berapa begitu? Kami berharap mengikuti program nasional. Oke. Ya. Bisa disampai 14% Wah. untuk Itu PR besar itu, Pak? PR sangat besar. Makanya pelaksanaannya secara periodik. Tentu kan tidak semudah membalik telapak tangan karena ada banyak Pasti ada masalah-masalahnya. kami ini sudah melibatkan semua termasuk pihak kampus. Tadulako itu sudah mengirimkan mahasiswanya untuk KKN tematik stunting. Oh, tematik stunting. Tematik. Oke. Jadi penyebab stunting di Sigi setelah dilakukan penelitian oleh teman-teman mahasiswa Oke. dilaporkan tidak serta-merta karena gizi. Yang paling banyak itu karena pernikahan dini. Pernikahan dini di itu Sigi bisa Pak? menyebabkan stunting. Kenapa? Oke. Tidak siap. Tidak siap, belum siap. Jadi ya pada kesempatan ini ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Sigi untuk tidak melakukan pernikahan dini. Yang pertama, undang-undang pernikahan sekarang kan 19 tahun. Oke. Ya, itu satu undang-undang. Nah, tapi kemudian yang kedua, alasan kesehatan. Begitu. Betul. Jadi
Si ibu belum bisa membuahi, belum siap membuahi. Belum siap dibangsa. Nah, kalau dia menikah di bawah usia itu, maka dikhawatirkan, diduga diduga akan stunting bayinya. Oke. Berarti karena angka pernikahan tinggi. Ya, itu. Jadi pernikahan jadi bukan semata-mata karena kekurangan gizi. Pernikahan dini satu, kemudian ada kasus juga memang karena kekurangan gizi, makanya solusinya kan kita cari masalahnya dulu, apa akar masalah, baru kita. Jadi waktu pernikahan dini solusinya apa? Ya gencarkan sosialisasi undang-undang pernikahan ini, kemudian bergandengan dengan dinas kesehatan untuk menyampaikan usia berapa alat reproduksi wanita itu siap. Ya gitu supaya tidak stunting. Kemudian yang ketiga, walaupun presentasinya kecil sekali. Apa itu yang ketiga? Air bersih. Itu tapi kecil sekali. Tapi karena itu bisa penyebab juga. Air bersih, Pak? Air bersih kan lingkungan. Betul. Coklat. Betul. Begitu. Jadi itu mempengaruhi. Tapi itu kecil sekali. Yang paling tinggi di sigi berdasarkan hasil penelitian itu pernikahan dini. Baru kurang gizi itu tadi. Langsung disentuh dengan itu harusnya dia bisa bertumbuh. Kan banyak juga ikan nila kan salah satu yang bikin banyak ikan nila di sini loh. Bukan cuma itu, kelor itu kan juga meningkat. Dia punya protein cukup tinggi. Hanya memang dia harus divariasi. Juga makan kelor tiap hari. Bisa dia tiap hari, tetapi kan masaknya jangan itu terus kan. Variasi. Ada teh kelor, ada saraba kelor, ada juga. Ada kue kelor. Tidak juga kok santan terus, saya kakimu itu. Kalau kau santan terus kelor aku. Ya. Oke, lanjut. lanjut. Muhammad Awal 98. Bapak kalau Natal open house. Yes, 2526. 2526 dicatat. 2526. Kalau bisa Pak dikirim memang menunya supaya kita bisa lihat. Canda saya. Ada Pak. Ya. Menu favorit. Sebentar saya kira mau dijawab. Ada BBW. Lanjut. Ilham Tahir 25. Izin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang cinta beda agama? Fikih Salamu. Kalau itu yang jawab. Kan itu persoalan hati. Itu. Ada komentar enggak Pak? Kalau ini kan persoalan hati. Jadi kembali ke masing-masing. Iya. Betul. Saya juga no comment sudah. Kalau bisa janganlah yang beda agama. Karena itu berpotensi patah hati. Iya. Karena kita lewat saja nih pertanyaan. Iya. Karena pilihannya agak berat ini. Kehilangan mendapatkan sesuatu tapi kehilangan Tuhan. Atau kehilangan sesuatu untuk mendapatkan ridho Tuhan. Agak berat ini, agak berat. Berat. Iya, yang pertanyaan yang lain. Bapak yang mau jawab ini. Itu tadi. Masalahnya Bapak tidak beda agama. Emosi. Jangan emosi lah. Ada lagi. Ganti. Yelmi Gusrianda, salam dari Makna TV Pak. Kapan-kapan podcast di Makna TV juga Pak. Kalau diundang kita datang. Seperti ini. Betul. Diundang kita datang. Jadi jadwalnya kita atur. Betul. Jam tadi saya ibadah dari jam 6, saya sudah diatur Pak sampai setengah 8 ya Bapak. Oke. Jadi tapi tadi untuk ibadahnya sudah selesai, hanya tinggal seremonialnya saya tinggalkan. Iya. Berarti sebenarnya kalau mau undang Pak Wabub itu gampang, yang penting kan waktunya tepat. Tapi memang berhubungan dengan protokol kan, karena protokol yang mengatur waktu. Karena yang kamu undang Pak Wabub kecuali Pak Samuel. Iya kan, karena Pak Wabub ini kan harus diatur oleh protokol. Protokol nanti yang atur waktu. Protokol yang atur. Lanjut. Ada lagi enggak? Oke, habis. Habis. Mantap. Terus apa? Kalau harapan untuk Natal kali ini khususnya dari Kabupaten Sigi apa ini? Harapan Natal. Harapan Natal masyarakat Sigi teruslah hidup berdampingan dalam kemajemukan seperti ini dengan damai. Nah, izinkan kami di pemerintahan Irwan Samuel juga Pak Nuim sebagai Sekda, DPRD semuanya bisa bekerja baik karena dengan menjaga keamanan, ketertiban, perdamaian, maka kami juga bisa melakukan program-program inovasi yang lebih terarah kepada masyarakat, dan masyarakat juga pastinya adalah dengan
leluasa bisa bekerja mencari nafkah di Kabupaten Sigi, tidak terganggu karena ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jaga terus perdamaian, jaga terus hidup yang berdampingan. Betul. Di Kabupaten Sigi. Keren, tepuk tangan. Luar biasa. Nanti Cynthia sudah bisa diajak Natal. Iya ya kan? Lebih baik Natal bersama daripada batal bersama. Aduh. Luar biasa. Itu saya. Oh itu saya, dia curhat Pak. Dia curhat. Pak, sebelum kita berakhirin Pak, Sahabat Channel juga memberikan hadiah sedikit untuk Pak Wabu. Woi, terima kasih. Ada hadiah. Luar biasa. Hadiah Natal untuk Pak Wabu ini. Siap. Dari Sahabat Channel. Ini kita serahkan secara simbolis kayak kayak pemerintah kabupaten biasa menyerahkan sembako. Harus salam komando. Ya mantap. Ini boleh juga Bapak kalau mau buka. Kalau mau buka silakan. Itu ada parfum iPhone ini. iPhone 15. HP ku saja Xiaomi Pak. Boleh dibuka Pak. Boleh dibuka Pak. Woi, luar biasa aksesorinya. Saya pasti pajang di depan Ruangan. Pajak ya. mewah. Woi, Iya. Di ruang kantor. Nanti kalau teman-teman ke sana pasti ada di ruang kantor. Jangan itu dari Sahabat Saya kasih Channel. lihat, ya. Terus ada lagi satu Pak. Coba lihat. Terima kasih banyak. Iya. Ini ucapan selamat Natal dari Sahabat Channel loh. Ini parfum mobil Pak. Oh begitu. Berarti ini taruh di mobil. Ya. Saya mau putar di gerobak terserah. Kalau di kipas angin saja Pak. Jadi itu hadiah Natal dari Sahabat Channel. Kita juga mengucapkan selamat Natal Pak. Kita juga semoga kasih Natal selalu mengalir ke Bapak. Saya tidak tahu ini Kalau mungkin saya damai saja Kak, kasih toh saya damai saja. Damai Natal beserta Bapak dan keluarga. Amin. Yang amin kabul. Oh. Pak, terima kasih sudah hadir di Sahabat Channel. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Sahabat Channel. Minta maaf ini Pak kalau misalnya masih kurang dari segi pelayanan kami di sini Pak, karena kami bukan anak Tuhan, kami hamba Allah Pak. Sudah sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Ini adalah ide-ide kreatif anak muda dan seperti ini ya. Mantap. Terima kasih Pak. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi Pak. Bisa kita bincang tentang yang lain lagi. Iya, baru kita nongkrong di Wayu Pak. Saya lihat Bapak di Wayu kemarin. Ya. Keren. Dan kalau ke sana sekarang kan bagus jalan aspal sampai di sana. Nah itu karena itu tadi ratakan tanah yang bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Terima kasih Pak sudah mau hadir di Sarawak Channel. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Sarawak Channel. Sarawak dulu dong. Terima kasih.